sebagai pembahasan pertama, yaitu tentang penelantaran terhadap anak. Sebelumnya saya mau bertanya, ada yang tahu tentang penelantaran terhadap anak? Tahu. Apa itu? Membiarkan anak. Ya, terima kasih. Terus ada lagi nggak? Ada. Apa? Meninggalkan anak. Ya, terus apa lagi, Bu? Tidak mengurus anaknya. Oh iya, terima kasih. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang penelantaran anak, sekarang kita akan membaca cerita. Coba Bu, dibuka buku pintarnya halaman 33. Tuh, Bu, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Ya. Oh, ya, udah. Kalau tidak kelihatan, biar saya yang membacakan. Tapi Ya. ibu-ibu perhatikan ya Bu ya. Ya. Nanti setelah dibacakan cerita, saya akan bertanya. Ya Bu ya? Ya. Ya. Kisah Taspirin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Jauh di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Taspirin 12 tahun. Bocah tanggung dari dusun pesawahan harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, Dandi, Rianti, dan Daryo. Taspirin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Di rumah bilik kayu dengan luas 5x7 meter persegi dengan satu ruang kamar luas 3x3 meter persegi dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar serta isi perabotan yang sangat sederhana, dan hanya terdapat 2 buah kursi panjang dan 1 meja. Beralaskan lantai semen yang sudah pecah, hidup 4 bocah sebatang kara. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Kini, bocah-bocah tersebut harus hidup sebatang kara dan tidur dalam satu kamar dengan kasur dan bantal yang sudah tampak lusuh. Dengan ditutupi matras, ketiga adiknya sangat mengandalkan kakak kedua mereka, Taspirin, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Ibu sudah meninggal dan bapak bekerja di Kalimantan bersama kakak, kata Taspirin. Hampir setiap hari Taspirin pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Para tetangga sekitar yang simpati dengan keadaan Taspirin pun kadang sering membantu memberikan nasi maupun lauk pauk bagi bocah-bocah tersebut. Tak jarang mereka hanya makan dengan nasi seadanya, namun tanpa nikmat. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, kadang sehari dapat 30 hingga 40 ribu sehari. Itu untuk membeli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Taspirin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga mencuci pakaian, menyapu serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya. Dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumah. Nah, ibu-ibu, bagaimana cerita tersebut, Bu? Sedih. Sekarang saya mau bertanya ya, Bu ya. Ya. Apa pekerjaan Taspirin untuk menghidupi adik-adiknya, Bu? Bekerja di sawah. Bekerja di sawah. Terus ada lagi nggak, Bu? Ada. Apa? Membersihkan sisa padi. Membersihkan sisa padi. Ya, terima kasih. Nah, Taspirin juga, ya Bu ya, selain bekerja, dia juga bertanggung jawab atas akhlak adik-adiknya seperti mengajak, mengaji, dan sholat berjamaah di musola.
Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, apakah yang dilakukan tersebut layak dilakukan oleh anak seusia Taspirin, Bu? Tidak, Kenapa, Bu? karena usia Taspirin masih kecil. Ya. Nah, seharusnya ya Bu ya, usia Taspirin itu kan baru 12 tahun. Seharusnya anak 12 tahun itu tugasnya sekolah dan belajar, bukan untuk mencari nafkah ya Bu ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Taspirin dan adik-adiknya, Bu? Mengurus Taspirin dan adik-adiknya. Iya, seharusnya ayahnya itu mengurus Taspirin dan adik-adiknya. Nah, ibu-ibu, bahwa kesimpulannya yaitu apa yang dilakukan oleh ayah Taspirin merupakan tindakan penelantaran ya Bu ya. Masih semangat gak Bu? Semangat. Nah, biar lebih semangat lagi, kita tepuk mantap dulu ya Bu ya. Ya. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Coba sekarang buka buku pintarnya halaman 35, Bu. Sudah ketemu, Bu? Sudah. Sudah. Ada yang bisa membacakan? Tidak kelihatan, Bu. Tidak kelihatan. Tolong diperhatikan ya Bu ya. Ya. Penelantaran anak. Penelantaran anak adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Itu ya Bu ya yang dimaksud dengan penelantaran anak. Selanjutnya, apa itu anak yang terlantar? Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani maupun sosial, seperti Taspirin yang ditinggalkan oleh oleh ayahnya untuk bekerja di luar kota dan dia bekerja menghidupi adik-adiknya ya Bu ya. Ya. Selanjutnya, masih semangat ya Bu ya? Semangat. Semangat. Nah, biar lebih semangat lagi, kita tepuk hebat ya Bu ya untuk Ya. kita semua. Ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh penelantaran. Sebelumnya, ada yang ditanyakan Bu tentang pembahasan yang tentang penelantaran anak Bu? Tidak. Ya, terima kasih. Kita